Nah, live di radio ini memang radionya radio lokal ya. Mungkin teman-teman yang ada di Bekasi, mau di Solo bisa mengikuti dengan akun YouTube, channel YouTube yang ada di situ. Di situ ada Persada FM ya, bit.ly/Persada FM. Yang ada di kota Blitar sekitarnya bisa langsung live di radio dengan judul Yuk Kita Belajar Trading. Di situ kita membahas dari pemula maupun expert, baik dengan manual maupun robotik. Bisa bergabung ya besok jam 14.15. Tapi setelah puasa nanti kita kembali ke jam 1. Ini informasinya. Ini yang perlu disampaikan tadi sudah disampaikan tentang rekening secret account. Sekarang banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan GK Invest. Jadi teman-teman perlu berhati-hati dan disampaikan pada teman-teman yang lain juga kalau transfernya tidak atas nama Global Capital Investama, sebisa mungkin jangan ya. Banyak trader pemula ya biasanya ingin belajar cepat dan untung cepat. Kemudian indikator menjadi primadona, walaupun sebenarnya banyak cara untuk bisa trading tanpa indikator. Banyak indikator canggih namun tidak bisa menggunakan secara tepat. Sebaliknya, sebuah indikator sederhana justru sangat menguntungkan apabila digunakan secara tepat. Bagaimana menyalakan sang pemburu profit di MetaTrader kita? Mari kita diskusikan dalam sesi kali ini, Educational Shift Trading Easy Profit. Sebelumnya saya akan mengulang tentang beberapa mindset trading ya, yang ini sangat penting sekali bagi teman-teman. Berbekal mindset yang tepat, pola pikir, sudut pandang atau pemahaman atau bisa dikatakan asumsi dan opini ya. Bisnis ya, kalau kita terjun di bidang trading ini tentunya kita harus berpikiran, berpola pikir bahwa ini adalah sebuah bisnis. Bukan sekedar untung-untungan, bukan sekedar mainan, ataupun bukan sekedar hobi. Yang namanya bisnis itu ada untung, ada rugi, dan ada floating. Kalau misalkan di konvensional gimana floating itu? Floating itu kalau di dalam bidang konvensional kita punya stok banyak, barang banyak, tetapi harganya belum bisa kita jual saat itu. Dan masih ada di gudang kita. Kalau misalkan dijual saat itu, ya kita akan ngikutin harga pasar saat itu. Kalau harga pasarnya ternyata lebih tinggi dari kita beli, berarti kita untung. Kalau harga pasarnya lebih rendah dari apa yang kita beli harganya, maka rugi. Tapi kalau belum kita jual atau belum kita close trade, itu namanya floating, mengambang. Semua bisnis pasti ada seperti itu. Ketika kita beli belum laku, ya kita floating dulu. Konvensional versus digital ini yang harus kita pahami bersama bahwa sebenarnya kita ini sangat banyak diuntungkan dalam bisnis digital ya. Kalau konvensional kita memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran, kadang orang nyindir itu, kamu kerja keringetan dapat uang berapa, siang malam dapat uang berapa. Kalau di digital kadang kamu duduk-duduk enak pakai AC, kok tahu-tahu belanja, atau kalaupun nilainya sama, misalkan hasilnya kalau konvensional sehari 1 juta, kalaupun trading juga sama 1 juta, tetapi walaupun hasil secara nominal itu sama, kita di bidang digital itu banyak yang diuntungkan masalah waktu kita, keringat kita, tenaga kita, pikiran kita. Mungkin pikiran oke lah sama lah, tapi secara tenaga dan waktu itu sangat berbeda sekali. Sehingga kita harus bermindset bahwa wah kalau kita untung 100.000 sehari ya lumayan lah, daripada nanti kalau kita konvensional misalkan jadi pedagang, jadi petani, kita keringetan, kita dan lain sebagainya. Itu akan menghilangkan kita dari sifat-sifat serakah kita. Terus kemudian besaran profit yang seperti saya sampaikan tadi itu sangat juga berpengaruh pada psikologis kita. Target-target akan mempengaruhi besaran profit, mempengaruhi psikologis maksud saya ya.
Nah, besaran profit ini nggak bisa ditarget. Tidak ada bisnis apapun yang bisa memastikan kita untung berapa. Ini yang kita harus ingat-ingat ketika kita mentarget yang berlebihan. Tetapi dengan metode yang tadi trailing stop itu yang saya sampaikan di video sebelumnya itu bisa aja itu terjadi. Tetapi tidak bisa dijadikan target. Operasional yang sangat mudah di bidang konvensional akan mempermudah kita, mindset kita untuk berpikiran lebih fresh ya, lebih bisa mendalami kebijakan-kebijakan atau keputusan yang akan kita ambil nanti. Karena yang mempengaruhi operasional itu hanyalah tangan kita aja dan internet. Ketika kita buy, sell, ya kita berpikir sudah masak, sistemnya sudah masak, ya tinggal klik. Kalau operasional di bidang konvensional kan mempengaruhi banyak orang. Suppliernya gimana, distribusinya bagaimana, transportasinya bagaimana, administrasinya bagaimana. Ini yang perlu kita syukuri di bidang digital itu sangat lebih bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kelonggaran waktu juga, banyak peluang di depan. Nah, ini banyak peluang di depan itu jangan berpikiran bahwa nanti banyak peluang untung saja. Tetapi suatu saat kita bisa berpikiran bahwa kita punya peluang rugi. Itu yang perlu kita hati-hati. Kalau kita punya banyak peluang keuntungan, kita juga harus berpikir juga punya banyak peluang kerugian. Sehingga di sini kadang overtrade itu sangat bisa mempengaruhi psikologis dan akhirnya loss. Misalkan kita punya asumsi, wah cukuplah satu hari itu 1 juta. Ketika ada peluang kita berpikir bahwa peluang nanti akan menambah profit. Tapi ternyata malah rugi. Habis untung 1 juta menjadi rugi 2 juta. Akhirnya balas dendam dan lain sebagainya. Maka dengan banyaknya peluang di depan itu kita nggak boleh overtrade. Tetapi juga kita nggak boleh dendam. Ketika nanti kita berpikir, wah kedepannya nanti juga bisa kok kita peluang profit besar, maka ketika kita rugi berturut-turut rugi, jangan berkecil hati dan jangan merubah sistem dengan membabi buta. Karena kita harus berpikiran mindset kita, toh nanti kita ada peluang juga kok untuk profit, bahkan bisa menutupi kerugian kita. Jadi peluang di depan itu harus kita berpikir dua arah tentang di depan itu bisa menjadi jurang kita, di depan itu bisa menjadi gunung kita. Sehingga dua-duanya kita bisa lebih proporsional menentukan sikap. Efektivitas permodalan dibanding dengan konvensional seperti tadi, misalkan restoran 500 juta, kita sudah bisa di bidang trading ini kita bisa banyak lot dan banyak pair. Gitu. Sangat efektif ketika suatu ketika di konvensional untungnya misalkan 10%, di daun konvensional itu sudah banyak sekali. Tapi di dalam trading, kalau misalkan kita bisa untung 10% dengan 1 miliar, tapi kita juga bisa misalkan untung 50% dengan nominal 100 juta saja. Maka kita harus optimalkan saja permodalan kita. Misalkan adanya 20 juta, ya kita bisa optimalkan dengan 20 juta itu. Kalau di bidang konvensional, kayaknya uang misalkan jualan bakso dengan gerobak, itu kita kasih modal 5 juta sudah kebanyakan. 10 juta sudah kebanyakan dan tidak bisa mengejar profit yang lebih lagi. Tapi di dalam trading kita bisa rasiokan aja lotnya, rasiokan aja sistem tradingnya, jarak stop loss dan take profitnya. Ini yang saya maksud dengan efektivitas permodalan. Di dalam bisnis trading ini modal berapapun bisa dijalankan. Tapi kalau misalkan di bidang konvensional ada batas maksimalnya, nggak bisa dipaksain. Gitu. Bahkan kalau kita paksain, ada yang jualan nasi atau apa dipaksain untuk modal banyak juga malah ruginya banyak. Oke, selamat datang yang baru bergabung di sini.
Yang belum pernah kenalan dengan saya bisa perkenalan ya, privat saja, nama, kota, dan pengundangnya siapa, nggak perlu nomor HP atau kontak personnya. Ini ada Ben, ada Emak, siapa ini namanya? Ada Herlina, ada Hermes, ada Jayanan, JKJT, oh, ini siapa? Marlan, dan lainnya. Silahkan nanti. Nengsi Huta Uruk dari Medan. Wah, selamat datang. Baru bergabung ini kayaknya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Likuiditas yang sangat tinggi di bidang trading itu ibaratnya kita punya ATM ya yang bisa kita jual belikan, yang kita bisa transfer ke sana ke sini dengan langsung kalau butuh duit langsung bisa dicairkan. Itu mindset kita yang sangat membedakan dengan bisnis konvensional. Nah, dengan likuiditas yang sangat tinggi ini, kita juga kadang menjadi menjebak kita dalam segi psikologis. Mentang-mentang likuiditasnya tinggi, deposit bisa cepat, WD juga bisa cepat. Nah, kita biasanya trading itu juga mengalami sebuah efek psikologis, sering bertransaksi. Toh nanti saya bisa deposit sajalah kalau misalkan floatingnya banyak. Kalau kita untung ya langsung di withdraw. Jadi tidak ada perencanaan jangka panjang. Dengan likuiditas tinggi itu jangan sampai menjebak dan kita harus punya perencanaan keuangan jangka panjang. Bisa dikompon permodalannya. Kalau dalam spesifik bagaimana kalau teman-teman ini sudah mengalami sebuah kendala psikologis dalam mindsetnya. Kita di dalam trading itu ada channel YouTube di sini dan ini adalah linknya yang berjudul terapi mindset. Di sana ada solusi-solusi ya yang bisa teman-teman simak ya. Pak Jayanan, selamat siang dari Tangerang ya. Ini pengundangnya siapa ini Bapak-bapak dari Telegram ya biasanya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana hunter profit. Nah, ini kita maksudkan mengaktifkan pemburu profit ya, mengaktifkan pemburu profit. Sebenarnya banyak sekali cara-cara trading dengan tanpa indikator. Tetapi teman-teman biasanya sangat suka dengan indikator. Ini karena disebabkan alami ya, karena sifat manusia pengennya ya cepat saja, cepat profit, cepat belajar, nggak berdele-dele. Kalau misalkan price action ataupun dengan pola-pola grafik, ya, itu banyak sekali yang harus kita hafalkan. Namun disitulah seninya. Ilmu itu kalau semakin banyak referensi, maka akan semakin kita berhati-hati. Di sini sudah saya tampilkan tentang indikator John Hunter. Hampir semua indikator ini, semua indikator itu sebenarnya punya kelebihan. Tinggal kita makainya gimana. Saya sarankan untuk memakai indikator apapun, itu teman-teman harus tidak melihat pada satu time frame saja. Kalau misalkan banyak time frame, saya bingung Pak ngikutin yang mana, karena satunya buy, satunya sell. Satunya menonjok ke bawah, satunya menonjok ke atasnya. Jadi kita yang ngikutin yang mana. Nah, ini perlu saya sampaikan bagaimana tentang dulu ya, namanya tradometer itu kita bisa ulang lagi ya videonya. Bagaimana cara membaca time frame yang mana yang harus kita ikutin. Sebenarnya yang kecil atau yang besar atau yang tengah atau yang gimana kalau ketika indikator kita menyatakan banyak sekali perbedaan. Bentar ini saya lihatkan videonya dulu. Langsung Seminar online ya. bypass saja. Seminar online ya.
Seminar online. Ini lagi di rumah, Pak. Nah, seperti ini ya. Ini saya ilustrasikan. Ya, ini tujuan saya memutar video ini agar tahu analogi dari pergerakan market ya, analoginya. Sehingga kita tidak bingung, tidak terjebak oleh yang sana buy, yang sini bahkan strong sell. Kita perhatikan pelan-pelan tentang pergerakan belut ini. Itu ada gambarnya Pak Alek yang nyaksi tadi. Ya. Mohon maaf, saya akan mute dulu semua. Oke, saya akan play. Nah, coba ya. Saya akan ulang lagi. Kepala belut ini sangat pelan, tapi penentu dari arah dia akan bergerak kemana. Semakin ke bawah, badannya agak sedikit melambai. Dan yang paling bawah sendiri, ekornya sangat cepat sekali bergeraknya. Nah, cepat sekali. Ini saya akan lihat secara pelan-pelan ya, perlihatkan secara pelan-pelan. Kepalanya mau nganan, kadang ngiri, ya, badannya melekuk-lekuk seperti itu, dan ekornya ini yang sangat cepat sekali. Harga itu mau naik sekali begitu saja di time frame yang besar. Itu akan diikutin oleh berkali-kali time frame kecil itu naik turun. Nah, seperti ini. Ini hanyalah sebuah kiasan ya, agar mudah dipahami saja, teman-teman. Nah, ini adalah kita bisa gambarin ya. Ternyata pergerakan dari setiap time frame itu mempunyai pengaruh yang pasti ada pengaruhnya. Walaupun itu 5 menit, walaupun itu 1 jam, 1 hari, sangat berpengaruh. Sehingga kita perlu waspada jika ada satu time frame saja yang berlawanan arah dengan transaksi kita. Ya, maka itu sebenarnya itu harus stop loss-nya dipendekin atau dipanjangin. Ini yang serba kita salah ya, serba salah ya, kadang dipendekin itu cepat kesentuh, dipanjangin itu nanti loss-nya gede gitu ya. Jadi kalau hemat saya, selama tidak ada perlawanan dari seluruh time frame, jangan batasi keuntungan. Ya, kita trailing aja terus-menerus. Trailing terus-menerus ya. Begitu ada satu saja time frame yang berbeda, yang menyatakan sangat-sangat berlawanan arah dengan transaksi kita, maka kita harus waspada, jangan kalau misalkan belum transaksi, tapi Anda pengen transaksi, itu lotnya diatur sekecil mungkin. Tapi kalau sudah terlanjur transaksi, jangan menambah transaksi lagi jika itu berlawanan arah. Tentunya tetap dalam, kan biasanya begini, kalau ada yang sudah floating, floatingnya minus ya. Sekarang mungkin banyak sekali ya yang floating di gold ya, di gold gitu. Floating di gold sudah banyak, harganya turun nih, kayak kemarin nih, turunnya sampai berapa hari pagi ini ya, turunnya sampai 16 ya. Nah, sampai 15 itu, ada yang 12 ya. Saya ada limit tuh, kesetung nggak limit saya. Aduh, kurang sedikit limit saya di 12 limit ya. Nah, ini kayak seperti ini turun di gold itu.
Ada yang mungkin sudah gatel ya, teman-teman sudah gatel ingin jangankan yang sekarang, yang kemarin itu sudah turun, pasti teman-teman akan gatel pengen nge-buy lagi ya. Ada yang pengen nge-buy karena mungkin buy-nya di atas sana, ada yang sudah lama sekali sell-nya di bawah. Kalau sell-nya bawah lama sekali biasanya dia senang berharap-harap aja sudah turun dah gitu aja. Nah, ini sambil saya ngelihat chart. Oke deh. Nah, teman-teman selain dengan indikator, kita juga bisa memakai fasilitas TradingView ya dengan link ini tradingview.com simbol TVC DXY Technical. Ini adalah indeks dolar ya. Jadi indeks dolar itu bisa mempengaruhi semua pair yang berpasangan dengan USD. Nah, cara settingnya saya sudah pernah sampaikan, ini saya namakan tradometer ya. Ini hanya gambaran bagaimana untuk men-setting hampir semua indikator bisa kita lakukan seperti ini. Biasanya itu saling mendukung ya. Tetapi kenapa? Ini yang pernah saya sampaikan ya, saya sekilas saja dari time frame kecil sampai time frame paling besar. Saling M1 ngomongnya strong sell tapi M-nya strong buy. Yang M5 biasa, yang B1 yang H1 H4 kalau saya sampaikan yang kita anggap yang mana? Kita menyesuaikan gaya kita trading tersebut menggunakan template besar atau kecil itu kita tentunya sangat berkaitan sekali. Kalau modal yang kecil ini akan saya membuat teman-teman yang langsung mau ada informasi update 2020. Nah, ini adalah alat kita untuk bisa mengetahui tren. Kemudian kita akan sebutkan itu yang kita bagaimana peluang-peluang Bapak ini apakah trading ini bisa sistem cross currency. Nah, untuk cross currency Nah, apa hubungannya tradometer dengan ini? Ini nanti sama halnya. Nanti cara settingnya kalau tradometer kan banyak time frame nih dari M5 sampai monthly begitu. Di sini juga. Nah, tadi
cara terbaiknya adalah semua time frame searah. Tapi kayaknya Pak, kalau misalkan nanti semuanya searah, kayaknya kita nggak trading kayaknya. Karena nggak mungkin belut itu juga jalan lurus. Jadi badannya dari kepala sampai ujung ekornya terus lurus tapi bisa jalan, kan nggak mungkin. Kapan tradingnya Pak kan gitu. Nah, di sini kita ambil dua saja ya. Jadi time frame besar dan time frame kecil, kita anggap seperti itu. Kita punya konfirmasi H1, H4. Ini kita anggap, ini tergantung sebenarnya sisi permodalannya ya teman-teman. Sisi permodalan itu sebenarnya juga bisa diatur dengan lot. Kalau modal kecil, lotnya kecil. Nah, di sini time frame ini kita mempunyai kebiasaan. Kalau H4 itu sebenarnya bisa untuk beberapa hari. H4 itu bisa untuk beberapa hari, time frame H4. Bahkan 3 sampai seminggu H4 itu. 3 hari sampai seminggu. Analisa yang ada di H4 itu berjalannya, efeknya itu. Dan jaraknya, jarak dari pips-nya itu kalau misalkan Euro USD ini bisa sampai 500 sampai 1000 pips pergerakan dari atas bawahnya ya, tertinggi terendahnya. Nah, kalau misalkan di H1 ini bisa sehari 2 hari efeknya, analisanya, dan pips-nya, jarak ringnya bisa 300 sampai 500 pips pergerakannya. Sedangkan di M15 ini hanya mungkin bisa 1 hari saja maksimal dan bisa beberapa jam mendatang, misalkan 12 jam bisa sampai 1 hari. Sedangkan M15 5 menit ini bisa dalam 1 jam mendatang aja. 1 jam sampai 3 jam mendatang. M15 bisa sekitar 1.200 pips sampai 300 maksimal, M15 sampai 200 pipan, 50 sampai 200 pips. Jadi target-targetnya harus disesuaikan. Kalau misalkan kita punya modal yang sedikit, lotnya sedikit juga, kita harus tarik kira-kira stop loss-nya itu di ring berapa. Kalau misalkan kita stop loss-nya mampu hanya sekitar 200 pips saja, jangan trading berdasarkan H4 saja. Nah, di sini kita lihat saya sudah tarik garis merah ini ya. Garis merah ini pas tanggal waktunya sama. Merah ini tanggal waktunya sama. Yang kebetulan ini Ten Hunter ya. Ten Hunter itu nanti indikatornya ada. Jadi setiap yang ada di sini, setiap ini nanti bisa kita kasih ya free ya. Yang ikut dalam webinar ini bisa saya kasih indikator ini free, bahkan caranya masangnya bagaimana nanti. Hubungi official atau pengundangnya, nanti bisa saya privat, saya bantu jarak jauh ya. Cara mengaktifkannya bagaimana. Ini biru ini menyatakan sell, kuning menyatakan buy atau trennya up dan trend down untuk biru. Sebenarnya warna ini bisa kita ubah-ubah. Klik kanan, indikator list, Ten Hunter, properties. Di sini ada color. Nah, misalkan yang biru ini kan untuk bearish, yang kuning untuk bullish. Ini bisa kita ubah-ubah ya, warnanya bisa kita pilih kok. Nah, cuman saya senang warna kuning sama biru saja. Kita manfaatkan dari 4 time frame ini untuk menjadikan sinyal kita untuk eksekusi buy atau sell. Ini pas biru ini sell di sini. Nah, ini pas tepat di time frame M15 juga mengalami downtrend, sinyal reversal. Ini bukan tren ya, tapi sinyal reversalnya. Terus kemudian H1-nya juga biru di sini. Dan hanya satu saja, H4 ini belum ada birunya. Artinya Euro USD ini sebenarnya masih koreksi. Masih punya potensi naik. Masih ada potensi naik. Itu kalau teman-teman punya stop loss yang panjang, punya modal yang panjang. Kalau misalkan modalnya kecil-kecil dan stop loss-nya juga pendek-pendek, kita juga harus targetnya pendek-pendek saja. Misalkan ini dengan M15 ini, M15, M5, dan H1.
sudah muncul biru di sini, 3 time frame ini aja muncul biru, kita bisa sell di eksekusi M5-nya, ini sudah mencapai 150 poin. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau M5 itu bisa 50 sampai 300-200-an ya ini. Nah, 180. Ini turun dan ya cukup kalau misalkan 100 poin cukup. Kenapa nggak boleh panjang-panjang? Nah, karena ini belum biru, belum keluar biru yang H4-nya. Kalau nanti H4-nya keluar biru, nanti bisa kita nunggu lagi pas yang terbaru di sini. Nah, ini kan kebetulan kalau harga running saat ini kan ini masih mengalami trend up ya. Dari reversal ke sini dia kuning. Terus yang di sini juga sudah mulai kuning muncul. Terus yang di sini masih biru. Ya, ini kalau saya kayak gini tidak eksekusi. Karena belum ada konfirmasi yang valid. Nah, yang saya contohkan yang ini yang sudah terjadi seperti ini semuanya kebetulan biru semua. Kalaupun teman-teman tidak salah satu yang biru seperti H4 atau kadang kita bentuk di D1, D1 juga belum ada, W1 juga belum ada. Nah, kalau W1 ternyata ini sudah mengalami penurunan yang panjang. MN. Biasanya trader-trader yang ya kalau kita saja, kita ya mohon maaf ya, mungkin ya yang modalnya 100 jutaan ke bawah itu jarang sekali menggunakan monthly dan weekly. Ini hanya untuk ben gak kecil ae. Ben gak kecil itu biar tidak ditipu oleh sinyal. Sinyal besarnya di sini. Memang arahnya benar kok mau ke sana misalkan. Ada yang bilang seperti itu. Memang benar arahnya mau turun ataupun mau naik. Tetapi lihatlah sebelum naik itu pasti turun dulu sekian. Nah, kita maunya itu mau ngambil keuntungan dari berapa dari kenaikan dan penurunan gelombang-gelombang itu. Toh kalau kita tidak jangka panjang saja, kan nggak ada nih yang mungkin yang ikut di sini baik sekarang mungkin tahun depan baru di close kan nggak ada ya. Nah kalau nggak ada yang seperti itu ya kita ngikutin time frame yang kecil-kecil saja. Time frame yang kecil-kecil H4 ke bawah. Daily, weekly, dan monthly itu sebagai referensi bahwa kita harus berhati-hati sebenarnya trennya itu ke sana. Tapi kalaupun tidak sesuai dengan tren yang sana, kita ngikutin ombakan-ombakan atau ekor-ekornya belut tadi yang saya pernah sampaikan tadi. Nah, teknisnya bagaimana? M5, M15, H1, H4. Kalau misalkan kita ambil dari salah satu H1 dan daily. H4 ya tadi. Nah, H4. Ini harus ada gandengan. M5 cocok dengan H4 atau M5 cocok dengan H1 atau M15 cocok dengan H4. Ini bisa dipilih salah satu. Jadi tidak harus empat-empatnya sama, nanti nggak trading-trading kita. Seperti halnya sekarang ini. Sekarang ini M5 masih, nah ini menunggu reversal. Begitu M5 muncul biru, mana yang kita tunggu? Nah H4 ini yang sangat memungkinkan. Kalau kita nunggu H1 birunya sudah terlanjur menonjok ke bawah. Kalau kita nunggu M15 ini masih mengalami kenaikan dulu sampai ke sana. Kalau misalkan kita merasa belum telat, misalkan di M15 ini sebenarnya sudah muncul kuning, walaupun kuningnya sudah kepanjangan. Harusnya kuningnya paling tidak di bawah 15, ini kan ada level-levelnya. Kalau teman-teman lihat di yang gerak putih-putih itu ada levelnya. Ini dari 100 sampai 0. Jadi kalau belum mencapai 15 itu sebaiknya bisa juga kita ikutin ya. Kalau yang atas juga bisa sampai 75. Nah, itu kita bisa ikutin begitu kuning kita buy di sini. Nah, kita cari gandengannya yang time frame agak besar itu H1 apa? H4. Ternyata ini muncul kuning yang H1 nggak ada, H4 nggak ada. Ya ditunggu. Yang mungkin di sini masih nunggu M5. Kita nunggu birunya keluar. Kalau birunya sudah keluar, nah ini sudah keluar duluan. Nah, kita nunggu yang ini
M5 sama H4 yang sangat memungkinkan kita sell saat itu. Kenapa nggak sell sekarang? Bisa jadi ini masih naik dulu, masih overbought-nya belum terjadi titik jenuh untuk buy-nya. Ada pertanyaan teman-teman. Ini adalah indikator trend hunter. Nah, ini juga bisa sebenarnya teman-teman ini ganti osilator, ganti apa, bisa. Tapi kan enak kalau ada warnanya, misalkan menjadi biru, begitu muncul biru. Nah, ada stokastik bisa juga kita buat seperti ini ya, stokastik. Ini kita ganti stokastik pun juga bisa. Tetap dengan konfirmasi. Ini hanya salah satu trik aja. Semua sistem itu bisa kita buktikan sendiri, kita bisa buat sendiri. Tidak harus persis seperti buku, persis seperti Google gitu. Kalau kita lakukan secara konsisten dan ternyata probabilitasnya masuk, kita bisa lakukan, menciptakan sistem sendiri. Nah, kalau sudah menciptakan sistem sendiri, teman-teman bisa dialgoritmakan dalam sebuah robot trading. Bisa juga nanti dibuatin seperti itu. Nah, ini sudah terbukti sekian, maka buatin otomatiknya. Bisa saja buat sendiri seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Ini yang kesulitan nanti untuk bisa mendapatkan ini sudah didapatkan ya seperti Pak Alek, mungkin Pak Ade juga dapat mungkin, tapi belum bisa aktif di MetaTrader. Nah, nanti bisa saya pandu privat ya, teman-teman. Oke, sudah jelas. Terima kasih responnya. Ada pertanyaan nih dari tadi Kak Nengsi atau dari Pak Jai, Tangerang. Jadi intinya adalah ini nggak peduli sebenarnya indikatornya apa, tapi pesan saya jangan menggunakan indikator itu hanya di satu time frame saja. Itu satu. Yang kedua, untuk menentukan, ya kalau bisa semua time frame searah, tapi itu kayaknya nggak mungkin. Maka kita ambil 4 time frame, 2 dari yang kecil, 2 lagi dari yang besar. Minimal ada 2 yang confirm, dari yang kecil 1, yang besar 1. Misalkan M5 menyatakan buy, H1-nya juga buy. Atau M5-nya buy, H4-nya juga buy. Atau M15-nya buy, H1-nya buy. Kalau misalkan M5-nya buy tidak ada gandengan H1 atau H4, jangan. Kalau misalkan M5 dan M15 buy, nggak ada H1 dan H4-nya buy, hati-hati karena itu bisa koreksi sebentar kemudian langsung dilibas oleh ombakan besar H1 dan H4-nya. Itu yang banyak trader yang mengalami floating yang besar. Gitu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Jumpa lagi, jangan lupa besok kita ada siaran radio ya. Siaran radio di Persada FM. Nah, ini bisa dilihat di YouTube nanti. YouTube-nya bit.ly/persada FM itu. Kalau misalkan radionya nggak terdengar ya, bisa melalui YouTube. Terima kasih atas kedatangannya, ikut sertanya. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari dengan lebih kebahagiaan dan profit selalu, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, Pak Thomas.